Dasar pemikiran diaktifasi kembali Keraton Sumedang Ngarang, tentu kita memiliki kajian internal. Kita mengkaji terhadap tinggalan budaya dari leluhur Sumedang, khususnya dari Pangeran Arya Suryatmaja. Pangeran Suryatmaja itu meninggalkan sebuah tinggalan budaya. Pertama, wakaf beliau. Wakaf yang diikrarkan 22 September 1912. Barang-barang yang diwakafkan adalah barang milik pribadi Pangeran Suryatmaja. Ada yang berasal dari peninggalan Kerajaan Sumedang Ngarang yang didapat dari sepuhnya. Jadi dalam ikrar wakaf disebutkan barang kaula pituin aya anu asal pusaka ti sepuh sareng usaha kaula nyalira. Nah, yang menarik adalah judul wakafnya. Diberi judul ieu supaya menjadi tanda kekuatan, atau bahasa Indonesianya ini supaya menjadi tanda kekuatan. Itu pertama, tinggalan budaya yang kita kaji. Tinggalan budaya kedua yang kami telaah yaitu amanat dari Pangeran Arya Suryatmaja itu sendiri yang dibuat tahun 1920 dengan judul amanatnya yaitu Baris Kasagala Barudak Sunda. Nah, dalam Baris Kasagala Barudak Sunda ini ada satu amanat yang kami jadikan sebuah password. Disebutkan oleh Pangeran Suryatmaja dalam amanat Baris Kasagala Barudak Sunda, yaitu Barudak Sunda maraneh kudu bisa pinter ngaji. Nah, kata ngaji ini kunci bagi kami. Artinya ngaji ini adalah mengkaji seluruh aspek. Oleh karenanya dua tinggalan budaya Pangeran Suryatmaja, wakaf dan amanatnya kita sinkronisasi. Kita melakukan adu manis. Kita melakukan sebuah kajian apa yang dimaksud oleh Pangeran Suryatmaja dalam wakafnya dengan judul ini supaya menjadi tanda kekuatan. Nah, kita kaji. Tentu kita mengkaji terhadap barang-barang yang beliau wakafkan. Di antaranya adalah barang tinggalan dari Kerajaan Sumedang Ngarang. Salah satu yang kami kaji adalah mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Nah, dalam mahkota ini hasil pengkajian kami melahirkan sebuah penilaian bahwa mahkota Binokasi ini ada potensi kekuatan budaya yang luhur. Ada makna yang terkandung di dalam mahkota tersebut. Apa makna yang terkandungnya? Adalah adanya value, ada nilai, baik dari nilai sejarah maupun ada nilai ideologi dan filosofi. Nah, dari nilai sejarah, bahwasanya mahkota Binokasi ini merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi, dan ini yang menjadikan kekuatan saat ini melahirkan kebijakan inovatif Sumedang Puseur Budaya Sunda. Dan alhamdulillah Sumedang Puseur Budaya Sunda ini dideklarasikan oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2009 dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Perbub nomor 113 tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda. Dan saat ini Sumedang Puseur Budaya Sunda sudah mendapatkan Perda Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, di mana di dalam perda ini kedudukan Keraton Sumedang Ngarang sudah termaktub dalam pasal 18 sampai pasal 22. Nama keratonnya adalah Keraton Sumedang Ngarang, berkedudukan di Balai Agung Sri Manganti. Fungsinya yang pertama sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah. Fungsi yang kedua sebagai pusat informasi, edukasi, kesejarahan dan kebudayaan di daerah. Fungsi yang ketiga sebagai untuk meningkatkan pembangunan karakter kesundaan dan kearifan lokal di daerah. Nah, ini dari aspek nilai sejarah. Yang paling prinsip adalah dari aspek nilai ideologi dan filosofi. Nah, nilai ideologi filosofi ini kita bisa dapat apabila kita menelaah mengkaji dari penggunaan nama mahkota Kerajaan Sunda. Diberi nama mahkota
binokasih sang hyang pake. Jadi binokasih itu membina kasih sayang. Artinya nilai cinta kasih merupakan sumber daya nilai terluhur bagi kehidupan Sunda. Maka cinta kasih ini adalah sumber daya bagi kehidupan Sunda. Maka melahirkan sebuah sistem nilai. Dari nilai cinta kasih ini melahirkan sistem nilai yang tentu kita lebih mengenal sistem nilai kesundaan itu tilu tangtu, atau lebih umumnya dikenal tritangtu di Buana, Resi, Rama, dan Ratu. Resi adalah aspek spiritual, aspek rohani yang dasar pemikirannya adalah cinta kasih. Nah, dari Resi masuk ke konteks Rama. Keramaan ini fungsinya mematangkan atau menggodok nilai cinta kasih ini yang melahirkan sebuah tatanan nilai. Misalkan gotong royong, toleransi, saling menghormati perbedaan. Lebih jauhnya melahirkan sebuah keadilan, kebijaksanaan, itu dasarnya dari pemikiran cinta kasih. Nah, baru masuk konteks yang ketiga, yaitu Ratu. Nah, fungsi keratuan itu adalah penjawantahan atau aplikasi dari fungsi Rama. Jadi bagaimana sistem nilai tadi yang memiliki kandungan makna yang luhur itu harus diaplikasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini fungsi Ratu. Nah, biasanya fungsi Ratu ini melahirkan atau mendirikan sebuah kerajaan di Sunda, seperti halnya Sumedang-Ngarang. Jadi Sumedang-Ngarang pun itu didirikan oleh Prabu Tajimalela. Beliau mendapat mandat dari sang ayahanda, yaitu Prabu Guru Ajiputi, untuk mendirikan sebuah kerajaan yang bisa mengaplikasi sistem nilai luhur ini dalam kehidupan masyarakat. Maka melahirkanlah Prabu Tajimalela kerajaan yang diberi nama Kerajaan Sumedang Larang. Nah, Sumedang Larang itu berasal dari kata Sumedang dan Larang. Sumedang diambil dari makna ingsun medal, ingsun madangan. Ingsun medal itu saya lahir, ingsun madangan saya menerangi. Jadi saya lahir untuk memberikan penerangan, pencerahan dengan ilmu Kasundan-Kasumedangannya yang dasar sumbernya dari cinta kasih. Larang adalah sesuatu yang tiada bandingannya atau sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau disematkan Sumedang-Ngarang ke dalam sebuah daerah, bisa dimaknai Sumedang-Ngarang itu adalah daerah yang memiliki karomah dengan ilmu Kasundaan yang rahmatan lil alamin. Nah, itu harfiah dari Sumedang-Ngarang. Nah, kita bicara kenapa harus dilakukan rekonstruksi Keraton Sumedang-Ngarang. Ya, tadi kita menelaah, mengkaji bahwa misalnya di Sumedang ada potensi kekuatan budaya yang luhur, ada makna yang terkandung di dalamnya, ada value yang luhur. Nah, ini yang harus kita aktifasi, nilai-nilainya. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifasi nilai budaya? Tentu kita harus mencari wadah yang presentatif, wadah yang memiliki kemampuan daya ungkit untuk menegakkan nilai budaya menjadi marwah, budaya untuk memberikan nilai tambah untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, apa wadah yang presentatif? Yaitu keraton. Jadi keraton berdasarkan peraturan negara dalam Permendagri 39 tahun 2007 dinyatakan keraton adalah institusi kekerabatan yang dipimpin oleh raja atau sultan atau panembahan atau sebutan lainnya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya serta pengayom lembaga dan masyarakat di daerah. Jadi jelas keraton itu fungsinya sebagai sentrum budaya. Bukan diartikan negara di atas negara atau rumah tinggal raja. Tidak seperti itu sekarang pengertian keraton, tapi institusi yang berfungsi sebagai sentrum budaya, pusat pengembangan pelestarian budaya. Nah, ini sebuah pemahaman yang harus kita edukasikan kepada masyarakat agar tidak gagal paham masyarakat memahami tentang eksistensi sebuah keraton. Jadi
saya kira penting rekonstruksi keraton itu agar betul-betul ada penguatan terhadap eksistensi budaya di daerah. Nah, budaya Sunda tentu ke depan harus berkembang, harus lestari sebagai pengembangan pelestarian budaya di daerah. Nah, jawabannya agar eksistensinya jelas, saya kira yang harus diaktifasi itu sentrum budayanya. Jadi sentrum budaya itu untuk memberikan sebuah energi, spirit, daya juang, membangun kesadaran kolektif kepada masyarakat akan pentingnya sebuah kebutuhan budaya di daerah. Jadi saya mengkaji untuk bicara tentang penguatan budaya dalam sebuah daerah harus memiliki sentrum. Itu jawaban saya. Ya, pertanyaannya bagus ya. Sesuatu yang disebut keraton itu harus memiliki kriteria. Jadi ada kesepakatan dalam forum keraton menyepakati bahwa sebuah keraton itu harus memiliki kriteria. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Minimal 5 kriteria harus ada, maksimal 7 kriteria. Dan ini harus terpenuhi. Apabila satu kriteria tidak ada, itu tidak bisa disebut keraton. Mungkin statusnya lembaga adat, masyarakat adat, atau sejenisnya. Tapi kalau keraton, itu harus memiliki kriteria yang tadi. Minimal 5 kriteria, maksimal 7. Nah, untuk Sumedang Ngarang, sudah dinilai oleh forum keraton, baik di MAKN maupun FSKN, adalah Keraton Sumedang Ngarang sebuah keraton yang memenuhi persyaratan penuh unsur keraton. Jadi Sumedang Ngarang 7 kriterianya sudah ada, sudah terpenuhi. Nah, 7 kriteria ini adalah pertama sejarahnya. Jadi sejarah kerajaan Sumedang Ngarang itu harus diakui dan dikenal secara nasional. Nah, Sumedang Ngarang jelas sebuah kerajaan yang sudah diakui dalam konteks sejarah umum dan sejarah nasional. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, ada silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan. Silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada raja-raja sebuah kerajaan tersebut. Nah, Sumedang Ngarang jelas silsilah kami bisa dipertanggungjawabkan. Ada babon silsilahnya yang turun-temurun, termasuk Paduka Yang Mulia Sri Radia Keraton Sumedang Ngarang. Itu harus terukur silsilahnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu, bahwa Sri Radia Keraton Sumedang Ngarang, Raden Ikik Lukman Sumadi Surya adalah silsilah nasabnya sangat pancar kakung. Beliau keturunan dari Permaswari Pangeran Surya Kusumadinata atau Pangeran Sugi. Beliau keturunan dari Pamaswari pertama dan laki-laki tertua. Beliau pancar kakung sampai ke raja-raja Sumedang Ngarang dari garis laki-laki. Itu kriteria yang utama. Kriteria yang ketiga, selanjutnya keraton itu harus memiliki peninggalan dari kerajaan Sumedang Ngarang itu sendiri. Nah, kami jelas ada pusaka-pusaka raja-raja, ada mahkota, ada bangunan bekas ibu kota dan sebagainya lah. Nah, itu kriteria yang ketiga. Kriteria keempat, ada situsnya dari sebuah kerajaan tersebut ya. Dalam konteks Sumedang Ngarang, situs-situs kami jelas ada. Situs raja-raja Sumedang Ngarang dari pertama sampai akhir jelas ada situs-situsnya. Keberadaan situs ibu kotanya pun jelas ada, dari Kampung Muhara tercatat. Walaupun sudah bersifat puing-puing ya, tapi itu keberadaannya
diakui sebagai ibu kota. Dari Kampung Muhara sampai ke Gedung Sri Manganti itu jelas ada. Apalagi Gedung Sri Manganti itu bangunannya masih kokoh berdiri, dan Gedung Sri Manganti dalam catatan sejarah Sumedang merupakan ibu kota kerajaan Sumedang-Ngarang terakhir yang dibangun oleh Pangeran Panembahan Sumedang-Ngarang dan selesai dibangun tahun 1706 yang memindahkan ibu kota dari Tegakalong. Itu jelas keberadaan situsnya. Nah, kriteria yang keempat adalah keraton itu harus memiliki tradisi yang diselenggarakan secara berkesinambungan dan rutin. Nah, di kami, di Keraton Sumedang-Ngarang, ini tidak terputus, ada tradisi yang masih dilakukan. Misalkan jamasan pusaka, muludan, muharaman, pelestarian tari klasik, itu rutin kita lakukan setiap hari Minggu. Nah, itu salah satu persyaratan tadi, ada rutinitas yang tradisi kerajaan yang masih diselenggarakan secara rutin. Dan kriteria yang kelima, ada unsur masyarakat adat di daerahnya. Nah, Sumedang-Ngarang, di Sumedang, Kabupaten Sumedang, itu memiliki masyarakat adat yang masih eksistensinya masih terjaga, yang turun-temurun sebelum adanya NKRI lahir. Misalkan ada masyarakat adat Rancakalong, ada masyarakat adat Dharma Raja, ada masyarakat adat Ujung Jaya dan sebagainya. Dan itu eksistensi masih ada. Nah, kriteria selanjutnya adalah keraton itu harus, atau kerajaan tersebut harus tercantum di dalam naskah tua, minimal 2 naskah. Nah, untuk kerajaan Sumedang-Ngarang itu sudah sangat tercantum, baik di naskah yang berada di Sumedang maupun di luar Sumedang. Misalkan di Sumedang itu ada naskah Waruga Jagat yang menceritakan tentang kerajaan Sumedang-Ngarang. Ada naskah yang di luar Sumedang-Ngarang pun, misalkan kita mengenal naskah-naskah yang ada di kerajaan Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Semenep, Kesultanan Jogja, yang dimana di dalam naskah-naskah mereka yang menceritakan tentang kerajaan Sumedang-Ngarang itu ada. Nah, itu kriteria yang harus ada di sebuah keraton, dan kita, Keraton Sumedang-Ngarang, sangat memenuhi kriteria tersebut. 7-7-nya sudah ada. Jadi maksud saya, sayang apabila potensi kekuatan budaya dan potensi keratonnya terpenuhi, sayang apabila di kita gradingnya hanya dipermuseumkan. Padahal kita itu grade-nya bisa bukan hanya sebatas museum. Ada potensi kekuatan budaya yang bisa kita perankan untuk memberikan nilai tambah yang memberikan efek domino untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Salah satunya apa? Untuk menunjang sektor pariwisata di daerah. Dan keberadaan keraton itu bisa menarik daya magnet, menjadikan ikon daerah. Selain meningkatkan kepariwisataan di daerah, juga keberadaan keraton itu bisa menguatkan eksistensi budaya daerah, budaya Sunda. Nah, karena kami menelaah, mengkaji, untuk memperkuat eksistensi budaya daerah itu harus memiliki sentrum budaya. Karena ada teorinya yang menyatakan untuk mengikat sebuah itikat dan tindakan menjadi kekuatan harus memiliki sentrum. Nah, sentrum budaya adalah keraton. Jadi kalau kita bicara ingin memperkuat budaya Sunda, sentrum budayanya harus diaktifasi. Apalagi Sumedang sudah ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda. Maka dengan mengaktifasi Keraton Sumedang-Ngarang dengan rekonstruksi revitalisasinya itu sangat relevan untuk keberadaannya untuk diaktifasi kembali untuk kepentingan yang lebih luas itu. Ya,
itu kan mahkota dan pusaka-pusaka yang ada di Sumedang, di Keraton Sumedang-Ngarang, khususnya mahkota Binokasi, itu sudah merupakan bagian dari tadi kriteria keraton, ada tinggalan dari Kerajaan Sumedang-Ngarang, salah satunya mahkota Binokasi. Dan mahkota Binokasi ini adalah mahkota yang bisa dinilai mahkota yang tua di Nusantara, yang masih ada keberadaannya di dalam sebuah keraton itu sendiri. Jadi keberadaannya masih ada di Keraton Sumedang-Ngarang. Mahkota ini saya kira ini bisa dikatakan mahkota yang tua ya, dibuat tahun 1300 Masehi. Mahkota ini dibuat tahun 1300 Masehi oleh Prabu Buniswara dan terbuat dari emas. Jadi saya kira mahkota Binokasi bagian manifestasi mahkota yang keberadaannya masih ada di dalam sebuah keraton. Ya, kalau harapan kami terhadap pemerintah, ya pemerintah harus melakukan sebuah sinergisitas. Jadi keraton itu jangan dinilai sebagai negara di atas negara atau sebuah kompetitor. Tapi keberadaan keraton di daerah, di pemerintah itu justru kehadirannya bisa menopang, mewujudkan daya saing daerah berbasis budaya yang ujung-ujungnya tentu untuk menopang program-program pemerintah, baik dari sektor pariwisata maupun dari sektor penguatan budaya di daerah. Dan apabila dua sektor ini berkembang, maka outputnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Jadi ekonomi pun bakal meningkat, baik dari sektor pariwisata, kuliner, UMKM itu otomatis akan meningkat. Seperti halnya Provinsi Yogyakarta dengan keberadaan Keraton Yogyakartanya, Keraton Surakarta Hadiningratnya, Keraton Paku Alam, itu kan mendapatkan sebuah PAD yang besar dari sektor pariwisata. Otomatis UMKM-nya pun akan meningkat. Terus di Provinsi Bali, itu kan sektor budaya yang mereka garap. Dan itu meningkatkan PAD buat daerah. Nah, untuk itu keberadaan Keraton Sumedang-Ngarang yang mewakili manifestasi budaya Sunda ini harus diterima juga oleh pemerintah. Kita harus melakukan sebuah sinergisitas untuk bersama-sama mewujudkan program daerah untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Saya yakin keberadaan keraton bukan untuk melemahkan pemerintah, tapi keberadaan keraton justru dapat menopang program pemerintah dengan menciptakan daya saing daerah berbasis budaya. Kaitan keraton dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, saya kira ada relevansi ya. Tadi BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi wadah yang menaungi eksistensi atau penguatan ideologi Pancasila. Tentu kalau bagi kami, keberadaan Keraton Sumedang-Ngarang khususnya, ini ada saling kait mengait. Dari mana saling kait mengaitnya? Dari esensi nilai ideologi dan nilai filosofi yang tadi saya utarakan. Jadi dari nilai ideologi, nilai filosofi, itu sumber daya Sunda adalah nilai cinta kasih. Jadi cinta kasih ini merupakan sumber daya tertinggi dalam peradaban Sunda. Sumber daya tertinggi, nilai-nilai luhur bagi kehidupan kesundaan. Dan ini senafas, sebangun dengan Pancasila. Jadi BPIP itu sebetulnya mereka membentuk tim kajian. Tim kajian dari Divisi Pengkajian Materi dengan menghadirkan profesor, doktor, para ahli mengkaji lahir dasarnya Pancasila dari mana.
Ternyata hasil kajian mereka, Pancasila itu dasarnya dari sebuah kebudayaan. Dan Pancasila intisarinya adalah sebuah nilai gotong royong. Dan nilai gotong royong intisarinya adalah cinta kasih. Maka BPIP mencari pendekatan kebudayaan yang didasari dari cinta kasih adalah Sunda. Dengan filosofi kesundaannya yaitu Sili Asih, Sili Asah, Sili Asuh. Di mana Sili Asih, Sili Asah, Sili Asuh ini bermuara dari konsep kesundaan tilu tangtu, Resi, Rama, Ratu. Resi melahirkan sebuah nilai Sili Asih. Rama melahirkan nilai Sili Asah. Ratu melahirkan nilai Sili Asuh. Karena Resi itu berawal sumber primernya cinta kasih, jadi dia Sili Asih. Rama karena dia mematangkan nilai cinta kasih ini melahirkan sebuah sistem nilai, maka dia melahirkan turunannya dari keramaan itu yaitu Sili Asah, karena dia mengasah. Baru Ratu itu aplikatif. Jadi Ratu itu biasanya mendirikan sebuah sistem yang lebih luas, kerajaan. Jadi dia mengasuh, sistem sifatnya mengasuh. Lahirlah dari asuh ini Sili Asuh. Jadi urutan sistemnya harus sistematik. Sili Asih, Sili Asah, dan Sili Asuh. Nah, dari kajian BPIP ini memang pernah diskusi dengan kami, dengan Keraton Sumedang Larang, dan BPIP meyakini Pancasila karena lahir dari sebuah kebudayaan dengan sumber dayanya cinta kasih, maka BPIP meyakini juga Pancasila ini diwarnai oleh kebudayaan Sunda. Nah, ini mungkin korelasinya, korelasi antara Keraton Sumedang Larang khususnya dengan BPIP. Maka dengan pemahaman tadi bahwa Pancasila itu lahir dari sebuah kebudayaan, sudah seyogianya Keraton sebagai sentrum budaya yang bagian dari mewarnai sebuah konsep Pancasila, Keraton itu harus menjadi wadah garda terdepan penguatan ideologi Pancasila. Jadi Keraton itu saya kira harus menjadi wadah penguatan ideologi Pancasila. Harus Pancasilais orang Keraton. Tidak bisa bertentangan dengan Pancasila orang Keraton itu. Karena para ahli pun mengkaji Pancasila dasarnya dari sebuah kebudayaan. Nah, Keraton sebagai sentrum budaya. Jadi saat ini Keraton harus menunjukkan peranannya sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Salah satunya peranan untuk menguatkan ideologi Pancasila untuk menjaga stabilitas nasional. Jadi Keraton bukan anti Pancasila, justru harus menjadi rumah Pancasila. Keraton-keraton itu. Ya, harapan saya, ajakan saya kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda ya, kaum milenial, ayo kita sama-sama mencintai kebudayaan. Jadi kebudayaan yang bersifat pengertian kebudayaan yang utuh. Jadi budaya itu adalah sistem gagasan yang berkaitan dengan cipta, karya, dan karsa yang dilahirkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Itu disebut kebudayaan. Dan peradaban budaya Sunda sudah memiliki peradaban yang luhur. Jadi budaya Sunda sudah memiliki ideologinya. Tadi ideologi didasari dari cinta kasih yang melahirkan sistem nilai yang luhur luar biasa. Salah satunya melahirkan peradaban Pancasila. Terus budaya Sunda juga melahirkan sebuah ekonomi berbasis budaya. Melahirkan dari sisi sosial, pertahanan, ketahanan, dan sebagainya. Jadi kita sudah memiliki peradaban yang luhur. Dan ini yang harus kita maknai bersama. Jadi pengertian budayanya kita harus out of the box. Jadi out of the box itu harus keluar dari kungkungan pemahaman secara umum saat ini. Budaya itu hanya sebatas pelestari pengembangan seni dan tradisi. Nah, tidak hanya sebatas seni dan tradisi. Kalau seni dan tradisi itu bagian dari kebudayaan itu sendiri. Tapi bicara budaya harus bicara secara universal. Mencakup dari seluruh aspek
kehidupan. Nah ini kita harus membedah itu dulu sehingga kita, masyarakat kita, termasuk masyarakat mudanya bangga terhadap kebudayaan yang dimilikinya. Bangga bukan dengan kesombongan keriaannya, tapi bangga bahwa kita memiliki identitas. Kita memiliki jati diri sebuah bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar tidak melupakan budayanya. Jadi dengan nilai budaya yang luhur ini sebetulnya bisa menopang, memperkuat eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kebudayaan itu bisa menjadi benteng yang kuat untuk menjaga stabilitas nasional. Karena kita punya jati diri, punya identitas yang jelas. Bukan identitas copy paste dari negara-negara lain. Bahkan kita memiliki identitas yang memiliki peradaban yang luhur. Nah ini yang harus kita bangun bersama, termasuk ekonomi. Ekonomi berbasis budaya Sunda adalah ekonomi yang didasari dari nilai cinta kasih. Ekonomi gotong royong yang melahirkan sebuah konsep ekonomi kerakyatan. Ini kan ekonomi kita yang saat ini tergerus dengan ekonomi yang dibawa dari Barat yang lebih ekonomi bersifat kapitalis, liberal, yang ujung-ujungnya oligarki dan monopoli. Itu tidak sesuai dengan karakter yang kita miliki. Kalau kita itu ekonomi kerakyatan. Jadi outputnya bukan oligarki, bukan monopoli. Di mana oligarki, monopoli itu ujung-ujungnya berekonomi untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok. Tapi ekonomi berbasis budaya Sunda, ekonomi kerakyatan. Output berekonominya untuk kepentingan balarea. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok. Nah ini prinsip-prinsip yang harus kita aktifasi kembali. Nah, ekonomi kerakyatan salah satunya adalah turunannya salah satunya koperasi. Jadi ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah itu ekonomi berbasis budaya. Nah ini harus ditumbuhkan. Artinya ekonomi kerakyatan itu harus berpangkal dari ekonomi dari bawah. Jadi sektor UMKM itu harus sangat diperhatikan, harus sangat ditopang oleh regulasi pemerintah. Jadi bukan kita berkiblat kebijakan itu berpihak kepada sistem kapitalis atau corporate yang besar, yang bersifat kapitalis, oligarki. Tidak begitu. Kita harus menyiapkan regulasi untuk meningkatkan sektor ekonomi di masyarakat, UMKM salah satunya. Nah, kalaupun ada corporate, tapi corporate yang bersifat kooperatif. Jadi koperasi itu kooperatif, dia membangun kemitraan. Jadi outputnya untuk kepentingan bersama. Itu kan luar biasa apabila negara kita melakukan sebuah kebijakan yang berpihak langsung ekonominya kepada rakyat. Luar biasa. Saya yakin bakal maju lah. Jadi maksud kami dengan eksistensi budaya di daerah itu harus dimasukkan ke dalam sistem negara. Jadi kami bukan yang menganut negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dirubah dengan sistem kerajaan, tidak begitu. Tapi lebih kepada sistem nilai luhur ini, nilai-nilai luhur yang berbasis local wisdom di daerah itu harus diaplikasi di dalam sistem bernegara. Jadi kebijakan-kebijakan negara itu harus mengandung sistem nilai yang dimiliki oleh Nusantara. Ini sistem nilai luhur yang harus diaplikatif. Kita tidak menganut kepada sistem-sistem yang copy paste, sistem-sistem kebijakan yang diambil dari luar. Itu mungkin salah satunya yang menjadikan perhatian ya. Jadi pemerintah negara itu harus merangkul terhadap sentrum budaya di daerah.
Nah, tujuannya pertama tadi untuk menciptakan negara bangsa ini menjadi negara yang kuat, negara yang memiliki martabat, negara yang berdaulat, karena dia mandiri, punya identitas, punya jati dirinya. Itu yang saya maksud. Ya, tambahan saya, kita sebagai umat yang hidup dalam masyarakat, hidup dalam sistem bernegara, untuk tidak melupakan purwadaksi, untuk tidak melupakan asal-usul sebuah bangsa. Sejarah dan kebudayaan itu adalah tonggak asal-usul. Dan di dalam sejarah, dalam budaya, apabila kita menyelami, mengkaji lebih dalam, ada esensi value. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita kembangkan. Dan ini sangat penting untuk diaplikasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nah, karena kita selama ini sudah melupakan terhadap eksistensi jati dirinya, melupakan terhadap keberadaan kebudayaan di daerahnya. Jadi kita terlemahkan oleh sistem dinamika politik pada masa lalu, yaitu politik penjajah. Yang tentu penjajah itu sangat mengetahui kekuatan Nusantara itu ada di kekuatan budaya, dan ini mereka lemahkan dengan menciptakan teori adu domba. Yang diadu dombakan kan dulu kerajaan dengan kerajaan, sentrum budayanya dihajar dan selesai. Dan ada teori barat yang menyatakan untuk menghancurkan sebuah negara, lemahkan, kaburkan sejarah dan budaya. Itu jelas. Nah, maka dengan apa yang tadi saya sampaikan, kita sebuah negara yang besar untuk tidak melupakan asal-usul sejarah dan budayanya, menjadikan pijakan modal dasar untuk membangun sistem negara. Ya, tentu outputnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, untuk kemakmuran, untuk meningkatkan rasa kebahagiaan masyarakat dalam sistem negara. Itu tidak harus terlepas dari sistem nilai yang kita miliki. Jadi sekali lagi, kita tidak harus melupakan purwadaksi. Maka salah satunya negara harus hadir, memberikan sebuah penguatan budaya di daerah dengan regulasi dan kebijakan-kebijakannya. Itu harus hadir. Dan saat ini saya rasakan masih belum hadir secara optimal. Dengan regulasi-regulasi negara itu belum terasa hadir. Nah, itu mungkin pesan saya yang pamungkas ya. Karena sekali lagi budaya itu bukan sesuatu yang kolot, bukan sesuatu barang yang sudah kuno, tapi ini modal dasar untuk melangkah apabila kita ingin menjadi negara yang besar. Jadi bicara sejarah dan bicara budaya tidak terjebak ke masa nostalgia kebesaran masa lalu. Bukan kita terpuaskan sebatas melihat tokoh-tokoh besar masa lalu. Tidak cukup di situ. Tapi kita harus menjadi pelaku sejarah baru, Bu, untuk generasi akan datang. Apa yang kita harus perankan? Kita harus menjadikan estafet, harus menjadikan sebuah pelanjut eksistensi dari nilai-nilai luhur itu harus dilanjutkan. Di mana nilai-nilai luhur ini sudah diwariskan oleh leluhur kita. Nah, ini harus diestafetkan. Nah, ini kan terhentinya di situ. Maka ada pembunuhan karakter terhadap potensi budaya. Biasanya digradingkan menjadikan permusiuman. Hanya sebatas pelestari seni dan tradisi. Jadi kalau bicara hanya sebatas itu, ya kita tidak akan menemukan sebuah harta karun. Jadi harta karun Sunda mah bukan harta benda. Tapi harta karun Sunda itu adalah esensi, value yang terkandung di dalam tinggalan budaya tersebut. Nah, itu yang harus kita aktifasi. Maka keberadaan sentrum budaya itu penting untuk mengaktifasi sebuah nilai-nilai budaya itu
larut ke dalam kehidupan masyarakat. Itu kan fungsi keraton itu, sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Jadi sayang apabila potensi kekuatan budaya di Sumedang ini besar, luhur, gradingnya hanya dipermuseumkan. Kalau museum itu kan definisi museum itu tempat penyimpanan pameran tetap. Jadi kita dibawa untuk melihat koleksi, selesai. Padahal esensinya bukan hanya sebatas melihat sebuah koleksi, tapi mengangkat esensi value yang terkandung di dalam tinggalan budaya itu. Bagaimana cara untuk mengangkatnya? Ya, kita harus mencari wadah yang presentatif, yang memiliki daya ungkit untuk menegakkan nilai budaya menjadi marwah dalam kehidupan kita. Wadahnya adalah keraton sebagai sentrum budaya. Itu mungkin. Jadi bicara keraton, kita jangan alergi. Wah, sudah tidak zaman, agul ku payung butut, sudah kuno, bukan masanya. Itu salah. Kalau memang ada pemahaman seperti itu, justru apabila ada orang yang berpandangan seperti itu, dialah yang membunuh karakter yang dimiliki daerahnya. Jadi membunuh potensi kekuatan yang dimiliki daerah atau negara itu sendiri. Jadi pelemahan justru. Nah, justru kita pemikirannya harus cerdas lah gitu. Kita harus betul-betul bisa menelaah, mengkaji sebuah peradaban yang kita miliki itu. Harapan saya yang terakhir. Ya, Keraton Sumedang-Aran bisa dikatakan kedudukan sekarang harus menjadi epicentrum Sunda modern. Yang bicara epicentrum Sunda modern itu bicara masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Nah, masa lalu apa? Tetap bicara masa lalu itu harus ada tinggalan budaya yang kita perlukan. Tinggalan budaya itu salah satunya adalah pusaka-pusaka, situs, naskah, artefak, ataupun prasasti dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kekuatan budaya. Jadi dengan keberadaan masa lalu itu, dengan keberadaannya tinggalan budaya, itu fungsinya untuk mengaktifasi sebuah nilai. Jadi untuk mengaktifasi sebuah value itu harus dibutuhkan sebuah tinggalan budaya masa lalu. Seperti halnya Sumedang ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda. Berdasarkan pendekatan sejarah, kita memiliki mahkota kerajaan Sunda, mahkota Binokasi Sanghyang Pake. Nah, mahkota itu keberadaannya saat ini ada keberadaannya di Keraton Sumedang-Aran, di museum, tersimpan di Museum Perbugusan Ulun. Jadi ini tinggalan budaya ini untuk mengaktifasi sebuah value. Maka dengan keberadaan mahkota ini, Sumedang ditetapkan jadi puseur budaya Sunda. Nah, sekarang bicara Sumedang puseur budaya Sunda, apabila Sumedang tidak memiliki mahkota Binokasi, apakah bisa ditetapkan jadi puseur budaya Sunda? Saya kira sulit untuk diwujudkan, karena untuk mewujudkan itu tidak bisa bersifat imajiner. Jadi harus ada bukti empiriknya, harus ada sumber primernya, harus ada artefaknya. Nah, mahkota Binokasi ini adalah tinggalan masa lalu. Ini penting untuk mengaktifasi sebuah value. Jadi kita kalau bicara untuk mengaktifasi value tanpa didahului dengan keberadaan masa lalu, itu saya kira sulit. Nah, masa kininya apa? Nah, tadi kembali keraton saat ini itu sudah dijelaskan tadi memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Jadi seyogianya masa kini keraton itu harus memiliki peran mengaktifasi sebuah fungsinya sebagai sentrum budaya, sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Jadi punya peran yang jelas untuk mengaktifasi sentrum budaya. Nah, tentu dengan mengaktifasi peran ini, keraton ini tujuannya untuk yang masa yang akan datang. Bagaimana tadi esensi nilai-nilai luhur ini harus diaplikasi ke dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan adanya nilai-nilai luhur ini diaplikasi
ke dalam sistem bermasyarakat, bernegara, ini bisa menciptakan sistem yang lebih independen, lebih mandiri, menciptakan kedaulatan, menciptakan sebuah kemajuan dan sebagainya untuk masa akan datang. Jadi ini korelasi masa lalu, masa kini, masa akan datang itu dibutuhkan. Jadi tidak bisa terpisahkan dari masa lalu. Maka benar Bung Karno selalu mengucapkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu sebetulnya password. Karena dalam sejarah itu ada sebuah kebudayaan. Nah, kalau kita gali kebudayaan, kita akan menemukan harta karunnya. Apa itu harta karun kebudayaan Nusantara? Esensi, value ini. Sebetulnya pesan yang disampaikan Bung Karno yang tersirat. Itu mungkin pentingnya keberadaan keraton untuk masa kini dan masa akan datang. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan. Tentu informasi ini saya harap memiliki manfaat ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang tadi diutarakan itu menjadikan sebuah bahan pemikiran, bahan gagasan untuk kita agar kita lebih maju ke depan, baik dari konsep lokal, nasional, maupun konsep yang lebih luas lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya utarakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.